Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Afifah SPDI MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah metodologi penelitian yang telah dengan ikhlas membimbing, membina dan mengarahkan saya dalam pembuatan proposal penelitian pada mata kuliah ini. Selanjutnya, teman-teman yang saya sayangi, teman seperjuangan yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karima Almarwazia dengan NIM 2220202086 dari kelas PAIC, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada video kali ini, diajukan dengan maksud memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu presentasi proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Adapun judul dari proposal penelitian saya yaitu pengaruh penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT terhadap critical thinking mahasiswa PAI Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baik, dari judul yang sudah saya sebutkan tadi, maka penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X pada penelitian ini sebagai variabel bebas atau variabel pengaruh, yaitu penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT. Sedangkan untuk variabel Y-nya atau variabel terikat sebagai variabel terpengaruh adalah critical thinking mahasiswa PAI UIN Raden Fatah, Palembang. Adapun hal yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pentingnya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking bagi mahasiswa khususnya di era digital saat ini. Di zaman yang semakin kompleks saat ini, yang penuh dengan informasi yang mudah didapatkan dari teknologi, hal ini menuntut mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang kritis, yaitu bisa menganalisis, mengevaluasi, serta dapat mengambil keputusan yang berdasarkan pada logika dan fakta yang objektif. Maka dari itu, kemampuan berpikir kritis ini menjadi sangat penting dan utama bagi mahasiswa di era digital saat ini. Yang kedua yaitu berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA dan berdasarkan survei Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMS, itu menunjukkan hasilnya bahwa kemampuan analitis dan pemecahan masalah peserta didik di Indonesia dan mahasiswa itu masuk ke peringkat ke-68. Hal ini relatif rendah sekali dibandingkan dengan negara lain. Dari survei tersebut itu menunjukkan bahwasannya kemampuan berpikir kritis siswa dan mahasiswa Indonesia itu secara umum masih perlu dan sangat perlu ditingkatkan karena untuk menghadapi tantangan global terutama bagi mahasiswa yang berada di lingkungan yang akademik sangat diperlukan kemampuan untuk memilih informasi secara kritis dan membuat kesimpulan yang tepat dan mampu untuk mempertahankan argumen dan mempertanggungjawabkan argumennya itu secara fakta dan berdasarkan data dan hal yang relevan. Seperti itu. UIN Raden Fatah Palembang yaitu salah satu universitas Islam yang ada di Indonesia yang memiliki program studi pendidikan agama Islam yang dimana visi dan misinya itu diharapkan bahwasannya mahasiswa PAI tidak hanya menguasai materi secara normatif saja di kelas saja, namun tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan global terkait isu-isu keagamaan, sosial maupun moral. Sehingga hal ini relevan sekali dengan judul yang akan saya ambil, menjadikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang itu sebagai tempat penelitian yang akan saya lakukan. Yang ketiga yaitu ChatGPT itu sebagai alat bantu pembelajaran memiliki potensi untuk membantu dan juga memiliki risiko.
Oke, sejak dirilis oleh OpenAI pada tanggal 30 November 2022, ChatGPT itu telah mendapatkan perhatian yang besar secara global karena kemampuannya yang luar biasa dalam memberikan respon yang koheren, sistematis, dan informatif bagi penggunanya. Oke, ChatGPT ini digunakan dalam pendidikan dengan tujuan pembelajaran individual, berpikir kritis, dan juga pembelajaran yang berbasis masalah. Namun ada kekhawatiran juga bahwasanya teknologi AI ini, yaitu ChatGPT, menyebabkan bias dan stereotip serta mengurangi efektivitas dan keterampilan berpikir kritis bagi penggunanya jika bergantung sepenuhnya dan hanya mengandalkan sesuatu yang instan dari ChatGPT. Hal tersebut juga dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko plagiarisme dan menurunkan kemampuan berpikir kritis atau analitis mandiri bagi mahasiswa. Sedangkan untuk pelanggaran plagiarisme itu sendiri itu berarti melanggar dari Undang-Undang ITE, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk apabila terdapat penyebaran hoax atau informasi yang tidak akurat yang mungkin terjadi melalui AI seperti ChatGPT. Hal ini akan termasuk dalam hukum tersebut. Dan yang terakhir yang melatar belakangi saya memilih penelitian ini yaitu kurangnya penelitian terkait dengan penggunaan ChatGPT bagi mahasiswa PAI secara khusus. Belum ada kajian yang mendalam mengenai pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap critical thinking mahasiswa PAI khususnya di UIN Raden Fatah Palembang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT di kalangan mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang. Yang kedua, bagaimana kemampuan critical thinking mahasiswa PAI di UIN Raden Fatah Palembang. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh yang signifikan antara penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT terhadap kemampuan critical thinking mahasiswa PAI di UIN Raden Fatah Palembang. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT di kalangan mahasiswa PAI di UIN Raden Fatah Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan critical thinking mahasiswa PAI di UIN Raden Fatah Palembang. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang signifikan antara penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT terhadap kemampuan berpikir kritis atau critical thinking mahasiswa PAI di UIN Raden Fatah Palembang. Adapun hipotesis penelitiannya yaitu hipotesis alternatif, yaitu penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap critical thinking mahasiswa PAI. Sedangkan untuk H0-nya atau hipotesis 0-nya yaitu penggunaan artificial intelligence berbasis ChatGPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan critical thinking mahasiswa PAI. Pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, angket, dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2022 yang berjumlah 340 orang mahasiswa. Sedangkan untuk pengambilan sampelnya yaitu saya tentukan dengan menggunakan rumus Solvin. Oke, mengacu pada rumus yang sudah ditetapkan tadi, barulah kita dapat mengukur dan menghitung seberapa banyak sampel yang akan kita teliti. Nah, dari populasi penelitian ini yaitu 340 mahasiswa PAI dan dengan ditetapkan persentase taraf kesalahannya yaitu 10%, maka kita hitung sampel menggunakan rumus tadi dan menghasilkan yaitu 77 sampel. Maka berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh dan ditetapkan sampel sebanyak 77 mahasiswa PAI angkatan 2022. Pada instrumen penelitian, saya menggunakan angket untuk variabel X. Angket dibuat dalam bentuk soal dengan 5 pilihan jawaban dari A sampai E melalui instrumen skala Likert
dan dikonversikan ke skor atau tahap skorsing untuk mendapatkan skor numerik. Dengan skema penilaian yaitu berdasarkan jawaban, skor 1 artinya sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 netral, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Sedangkan untuk variabel Y, saya menggunakan observasi dengan penilaian lembar checklist instrumen skala Goodman, yang dimana nantinya jawaban akan didapatkan dalam bentuk tegas, iya atau tidak. Sedangkan untuk skornya, skor 1 apabila checklist iya, dan skor 0 apabila yang di checklist itu adalah tidak. Untuk tahap analisis data, saya menggunakan metode analisis yang pertama itu adalah uji statistik yang meliputi uji normalitas yang digunakan untuk memeriksa distribusi apakah data yang dihasilkan itu terdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua itu adalah dengan uji korelasi Pearson untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dan yang ketiga itu adalah dengan uji regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, yang selanjutnya itu saya menggunakan metode deskriptif presentatif yang dimana meliputi tahap persiapan instrumen, terus yang kedua itu membuat kisi-kisi instrumen dan pedoman observasi untuk mengelola data ke dalam tabel distribusi, dan yang ketiga itu adalah tahap skorsing, yang keempat itu dengan memberi nilai responden berdasarkan skala Likert dengan skor 1-5, dan untuk observasi dengan skala Goodman dengan skor 1 dan 0 dengan jawaban ya atau tidak, dan yang terakhir itu adalah menentukan parameter variabel. Sistematika penulisan skripsi. Pada bagian awal yaitu halaman judul, nota pembimbing, dan lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian, moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, serta abstrak. Selanjutnya untuk bagian isi, pada bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab 2 itu meliputi kajian pusaka, kajian teori yang berisi pembahasan kedua variabel. Yang pertama atau bagian A itu adalah Artificial Intelligence berbasis ChatGPT, yang dimana pembahasan ini meliputi pengertian, jenis, kelebihan, dan kelemahan. Sedangkan untuk B itu Critical Thinking mahasiswa yang berisi pengertian, indikator, kriteria, dan karakteristik dari Critical Thinking mahasiswa. Dan yang selanjutnya itu C kerangka berpikir, dan yang D-nya itu adalah hipotesis. Selanjutnya pada bab ketiga, bab metode penelitian itu memuat jenis penelitian, lokasi, waktu penelitian, populasi, dan sampel, variabel, dan teknik pengumpulan data, instrumen, validitas, reliabilitas, dan teknik analisis data. Pada bab 4, hasil penelitian itu berisi gambaran lokasi penelitian, hasil analisis angket, dan observasi terkait pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap critical thinking mahasiswa, dan yang terakhir itu ada pembahasan hasil penelitian. Sedangkan untuk bab penutup bab kelima yaitu memuat kesimpulan, saran, dan kata penutup. Pada bagian akhir itu terdiri dari daftar pusaka, daftar riwayat hidup penulis atau biodata penulis, dan lampiran-lampiran. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi proposal saya pada video kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.